Saudi Arabia, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Arab Saudi, adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah Asia Barat dengan luas wilayah 2.149.690 km persegi. Wilayah Arab Saudi mencakup sebagian besar 80% wilayah Semenanjung Arab. Dengan luas wilayah yang sebesar itu, Arab Saudi menjadi negara terbesar di Timur Tengah dan merupakan negara terbesar kelima di benua Asia. Secara topografi, wilayah Arab Saudi terdiri dari gurun gersang yang mencakup sebagian wilayah negara, dataran rendah, padang rumput, dan pegunungan. Perkenalkan, saya Darul Nanan Prawira dengan digit NIM terakhir 746. Tahu aku negara yang mayoritasnya muslim. Kalau misalnya sejarah belum tahu sih kak. Nah, cari tahu bareng-bareng sejarah negara Arab. Negara Arab Saudi sebagai negara bangsa yang dikenal saat ini dimulai dengan munculnya dinasti Al-Saud di Arab Tengah pada tahun 1744 dan selanjutnya pembentukan Emirat di Riyadh. Wilayah yang sekarang menjadi Arab Saudi adalah situs dari beberapa kebudayaan dan peradaban kuno. Masa prasejarah Arab Saudi menunjukkan beberapa sejak awal aktivitas manusia di dunia. Agama terbesar kedua di dunia, Islam, muncul pada zaman modern Arab Saudi. Pada awal abad ke-7, Nabi Muhammad mempersatukan penduduk Arab dan menciptakan satu pemerintah agama Islam. Setelah kematiannya pada tahun 632, para pengikutnya dengan cepat memperluas wilayah di bawah kekuasaan Muslim di luar Arab, menaklukkan wilayah yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Daerah ini dari semenanjung Iberia Barat hingga Pakistan modern di timur hanya dalam hitungan dekade. Dinasti Arab, khususnya dari bangsa Quraisy yang berasal dari Arab Saudi modern, mendirikan Kekhalifahan Rasyidin tahun 632 sampai 661, Umayyah tahun 661 sampai 750, Abbasiyah 750 sampai 1517, dan Fatimiyah tahun 909 sampai 1171. Diikuti munculnya banyak dinasti Islam lainnya di Asia, Afrika, dan Eropa dengan sistem kekhalifahan. Wilayah Arab Saudi modern sebelumnya terdiri dari 4 wilayah sejarah yang berbeda, Hijaz Najd dan sebagian Arab Timur, Al-Ahsa, dan Arab Selatan, Asir. Wilayah Hijaz selepas dari Abbasiyah pernah dikuasai berbagai dinasti, diantaranya Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, dan Utsmaniyah. Kemudian, Kerajaan Hijaz. Di wilayah Najd juga pernah berdiri Emirat Jabal Syamar yang diperintah oleh Wangsa Rashid. Persaingan dengan Wangsa Rashid yang didukung oleh Kesultanan Utsmaniyah yang membuat Wangsa Saud bersekutu dengan Britania. Kerjasama Wangsa Saud dan Kerajaan Britania dituangkan dengan Perjanjian Darin, dan Wangsa bersedia berperang melawan Utsmaniyah. Perjanjian Darin ini kemudian diperkuat dengan Perjanjian Jeddah 1927, di mana perjanjian ini semakin mempererat hubungan antara kedua wilayah tersebut. Lalu kemudian Kerajaan Arab modern didirikan pada tahun 1932 oleh Ibn Saud. Dia menyatukan 4 wilayah menjadi satu negara melalui serangkaian penaklukan yang dimulai pada 1902 dengan direbutnya Riyadh, rumah leluhur keluarganya. Arab Saudi sejak itu menjadi monarki absolut yang diperintah dengan syariat Islam. Arab Saudi ini terkadang disebut dengan tanah dua masjid suci, mengacu pada Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah. Kita akan masuk pada hakikat dari Arab Saudi. Sebelumnya, apa sih hakikat itu? Hakikat ada sifat dasar atau inti dari sesuatu. Kemudian hakikat negara adalah inti dari konsep suatu negara itu sendiri. Kemudian hakikat Arab Saudi yang berbeda dari negara lain adalah terletak pada identitas, fungsi, dan juga peran khususnya. Adalah yang pertama, pusat Islam karena ada 2 kota suci dari Islam itu sendiri, yaitu di Arab Saudi memiliki kota Mekah dan juga Madinah. Kedua kota tersebut merupakan kota kelahiran agama Islam dan juga lokasi dari Ka'bah yang merupakan pusat kiblat dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah monarki absolut dan sistem syariat. Arab Saudi dipimpin oleh raja, dan raja merupakan kekuasaan eksekutif terbesar di Arab Saudi. Dan Arab Saudi memiliki konstitusi, yaitu kitab suci dari agama Islam, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ada kekayaan minyak bumi dan juga ekonomi. Arab Saudi merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Nah, ekonomi utamanya atau pilar ekonomi utamanya itu berasal dari minyak bumi. Dengan pendapatan yang sangat fantastis besarnya ini, Arab Saudi dapat menjadi negara yang paling berpengaruh di kawasan Asia Timur Tengah. Kemudian yang keempat, reformasi sosial dan juga ekonomi. Pada tahun 2016, Arab Saudi merilis, yaitu Saudi Vision 2030, yang dimana di bawah kepemimpinan putra mahkota Muhammad bin Salman. Nah, Saudi Vision ini apa sih? Saudi Vision merupakan rencana strategis Arab Saudi dalam jangka yang sangat panjang. Tujuannya adalah yang pertama, menghasilkan perubahan ekonomi struktural di Arab Saudi. Kemudian yang kedua, menjanjikan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, memberdayakan sektor swasta. Kemudian yang keempat, mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Kemudian yang terakhir dan yang kelima adalah kekuatan politik di Timur Tengah. Sebagai salah satu negara Sunni utama, Arab Saudi seringkali berperan dalam isu-isu politik regional seperti konflik di Yaman, kemudian hubungan erat dengan negara-negara Teluk, serta ketegangan dengan negara Irak.
Dapat kita simpulkan, dari kelima poin tersebut, hakikat Arab Saudi mencakup perannya sebagai yang pertama, menjaga situs-situs suci Islam. Kemudian yang kedua, kekuatan ekonomi yang berbasis minyak bumi. Kemudian yang ketiga, aktor utama dalam politik dan juga keamanan. Kemudian yang keempat, monarki absolut yang berbasis syariat. Dan kita lanjut kepada hukum yang dianut oleh negara Arab Saudi. Kita bertanya, apa hukum yang dianut oleh negara Arab Saudi? Sejatinya, negara Arab Saudi merupakan suatu negara yang menganut sistem kerajaan atau monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada pengalaman ajaran Islam yang didasari oleh pemahaman para sahabat Nabi atau para tabiin wal tabiin terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian kita lanjut kepada aspek dari sistem hukum di Arab Saudi. Yang pertama, sumber hukum yang dihasilkan oleh negara Arab Saudi adalah hukum Islam, hukum perundang-undangan, dan perintah kerajaan. Kemudian yang kedua, penafsiran hukum. Penafsiran hukum Islam dilakukan oleh para ulama atau lembaga agama Saudi. Kemudian bagaimana sistem peradilan yang ada di negara Arab Saudi? Peradilan di Arab Saudi didasarkan pada syariah untuk kasus pidana dan perdata. Raja bertindak sebagai pengadilan, banding terakhir, dan sumber pengampunan. Kemudian pengadilan. Ada 4 tingkat pengadilan di negara Arab Saudi. Yang pertama pengadilan kecil, kemudian pengadilan umum, kemudian pengadilan kasasi, dan terakhir Dewan Peradilan Agung. Kemudian reformasi peradilan. Arab Saudi telah melakukan reformasi peradilan sejak tahun 2007 untuk menuju peradilan modern, namun tetap mempertahankan tradisi lama atau tradisi kuno dan sesuai syariah Islam. Kemudian yang terakhir, maklumat kerajaan. Selain hukum syariah, Arab juga mengeluarkan maklumat kerajaan atau perintah kerajaan yang bersifat regulasi dan harus sesuai Al-Quran dan hadis atau syariah. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan negara Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara monarki absolut yang berdasarkan Islam dengan raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meskipun sistemnya cenderung tertutup, Arab Saudi mulai menunjukkan tanda-tanda sistem monarki konstitusional. Negara ini tidak mengadakan pemilihan umum untuk memimpin negara, tetapi ada pemilihan untuk anggota legislatif dan yudikatif. Konstitusi Arab Saudi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dengan hukum dasar, negara mengikuti syariah Islam. Pemerintahan terdiri dari Dewan Menteri yang beranggotakan raja, menteri, dan penasihat serta otoritas di negara dibagi antara Dewan Menteri, Dewan Konsultatif, Pengadilan, dan Ulama. Arab Saudi juga terbagi menjadi 13 provinsi yang dikelola langsung oleh raja, dan seluruh sistem hukum dan pemerintahan berada di bawah otoritasnya. Dengan demikian, Arab Saudi menerapkan sistem pemerintahan presidensial dalam kerangka monarki absolut dengan Islam sebagai dasar negara. Arab Saudi, negara dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya, memiliki sistem pemerintahan yang menarik untuk kita pelajari. Bahwa di Arab Saudi, raja adalah pemimpin tertinggi, negara sekaligus agama. Raja Arab Saudi memang memiliki kekuasaan tertinggi di negara, namun tidak secara langsung menjadi pemimpin agama. Raja adalah kepala negara dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Islam adalah agama di Arab Saudi dan hukum Islam syariah menjadi dasar sistem hukumnya. Ulama atau para ahli agama memiliki peran penting dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam, sehingga mereka dapat dianggap sebagai pemimpin agama dalam konteks tertentu. Jadi, meskipun ada memiliki otoritas yang sangat besar, kekuasaan agama di Arab Saudi lebih bersifat kolektif dan dipegang oleh ulama. Meskipun sistem monarki Arab Saudi tetap ada sejak lama, namun bentuknya yang absolut seperti sekarang ini baru terbentuk pada abad ke-20. Kita dapat menyimpulkan bahwa sistem monarki absolut di Arab Saudi memiliki karakteristik yang unik di pengaruh negara, budaya, dan agama negara tersebut. Sistem administrasi negara yang ada di Arab Saudi. Sistem administrasi negara yang dijalankan oleh Arab Saudi adalah monarki atau kerajaan. Saudi menjalankan sistem administrasi negara monarki dengan beberapa penyesuaian yang diputuskan berdasarkan kondisi negara itu sendiri. Banyak negara di dunia memandang sistem administrasi negara monarki yang kuno dan reaksioner. Bahkan menurut nasionalis Arab Saudi yang revolusioner, Arab Saudi adalah negara buatan yang dibentuk oleh kekuatan kolonial dalam rangka memenuhi kepentingan imperialisme barat. Sebagai negara yang berbentuk kekuasaan dengan sistem administrasi negara yang absolut berdasarkan agama Islam, semua hukum yang berlaku di Arab Saudi juga dibuat berdasarkan syariat agama Islam. Raja juga memegang kekuasaan kepala negara dan kepala administrasi negara berada di tangan raja. Hukum yang dianut oleh Arab Saudi adalah hukum syariat Islam yang bersumber utama dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Arab Saudi menganut sistem hukum Islam yang ketat, di mana syariat tidak hanya mengatur aspek kepribadian, tetapi juga mencakup hukum pidana, perdata, komersial, dan keluarga. Berikut poin-poin penting terkait hukum di Arab Saudi. Yang pertama, sumber-sumber hukum. Ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua, peran ulama dan mahkamah. Ulama memiliki peran sentral dalam menafsirkan hukum syariah, dan pengadilan di Arab Saudi biasanya terdiri dari hakim qadhi yang memiliki latar belakang pendidikan syariah. Dewan Ulama Senior, Hay'ah Kibar Al-Ulama adalah badan penasehat tertinggi dalam urusan keagamaan dan hukum. Yang ketiga, sistem peradilan terdiri dari pengadilan umum yang mencakup hukum pidana dan perdata, serta pengadilan khusus seperti pengadilan syariah untuk kasus-kasus tertentu. Yang keempat, hukum kekeluargaan, aturan tentang pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak mengikuti syariah secara ketat. Misalnya, pernikahan diatur oleh wali dan mas kawin, serta poligami diizinkan dengan syarat tertentu. Kelima, hukum ekonomi dan komersial.
prinsip terdiri dari prinsip syariah melarang riba dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, perbankan di Arab Saudi didasarkan pada perbankan Islam. Kewajiban membayar zakat sebagai bagian dari sistem distribusi kekayaan. Yang keenam, reformasi hukum terbaru. Beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah melakukan reformasi hukum untuk mendukung modernisasi, termasuk pengakuan lebih besar terhadap hak-hak perempuan, bahwa meskipun hukum di Arab Saudi mengikuti prinsip-prinsip syariah, interpretasinya bisa mempengaruhi oleh mazhab Islam tertentu, terutama mazhab Hanbali yang paling dominan di negara tersebut. Fakta-fakta dari negara Arab Saudi. Yang pertama, yaitu sistem monarki absolut. Sistem pemerintahan Arab Saudi adalah monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Keluarga Saud telah memerintah Arab Saudi sejak awal abad ke-20 sampai dengan sekarang. Dan yang kedua adalah negara penghasil minyak bumi terbesar di seluruh dunia. Kekayaan utama Arab Saudi adalah minyak bumi. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dan merupakan penghasil minyak mentah terbesar. Minyak bumi menjadi sumber utama pendapatan negara dan telah mengubah landscape ekonomi Arab Saudi secara drastis. Dan yang ketiga adalah hukum Islam sebagai dasar negara. Syariat Islam menjadi dasar hukum dan kehidupan masyarakat Arab Saudi. Hukum-hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana hingga hukum keluarga. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.